لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajibannya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya insyaallah. Kemudian salawat beriringan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa bahwasanya kita sekarang telah memasuki salah satu bulan haram ya Pak. Jadi untuk itu mimbabi tadzkir, dalam rangka untuk mengingatkan saja ya, kalau seandainya kita punya kesempatan untuk berpuasa, marilah kita memperbanyak puasa di bulan ini secara khusus. Kenapa? Maksudnya secara khusus memperbanyak puasa di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan yang paling utama untuk kita berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram. Ya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram ini. Sebagaimana salat yang paling utama, kata Rasulullah, afdhalus salati ba'dal fardhah, salat yang paling utama setelah salat wajib, salatul lail, salat malam, yaitu salat tahajud dan salat witir. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti ya pada tanggal 10 Muharram ini. Sekarang sudah tanggal berapa Pak? 4. Nah, jadi tanggal 10, 6 hari lagi Pak ya. Jadi ada puasa Asyura. Apa keutamaan puasa Asyura itu Bapak Ibu, Bapak sekalian? Menghapus dosa setahun sebelumnya. Sebagaimana sabda beliau juga dalam hadis Sahih Muslim, shaumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qabla. Puasa di hari Asyura itu Rasul berharap ya, ahtasibu 'ala Allah, saya berharap kepada Allah, kata Rasul, ayyukaffira sanata allati qabla, untuk bisa menghapus satu tahun dosa yang sebelumnya. Jadi maksudnya sebelum tahun ini kan gitu. Sekarang tahun berapa Pak? 1446. Betul sekarang ini, Masya Allah. Jadi menghapuskan dosa tahun kemarin gitu kan, 1446 gitu. Kemudian disunahkan juga kalau bisa kita puasa tanggal 9-nya atau puasa Tasu'a. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim juga, la in abqaitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau seandainya aku masih hidup, masih Allah sisakan usiaku sampai tahun depan, aku sungguh akan berpuasa tanggal 9. Tapi kalau Allah Pak ya, dalam asbabul wurud hadis itu, konteks hadis itu, Rasul tidak sampai tahun depan sudah Allah wafatkan. Sehingga ini hadis-hadis terakhir Pak ya, termasuk hadis-hadis terakhir yang disampaikan oleh Nabi sebelum beliau Allah wafatkan sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan tentang
syurutun naskhi, syarat-syarat nasakh gitu. Jadi sebelumnya Pak kita murojaah dulu ya, mungkin ya dengan murojaah ini akan mengingatkan kita pembahasan yang sebelumnya ya. Syarat-syarat nas yang bisa diangkat hukumnya itu ya. Nasakh itu apa Pak? Ada yang masih ingat Pak? Mas ya, nasakh itu apa ya? Iya, raf'u al-hukmi asyari ya bidalilin minal kitab wa sunnah. Nasakh itu adalah proses ataupun kegiatan Allah, ini Allah yang pelakunya ya, bukan kita ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum syar'i. Mengangkat itu Pak, mengamandemen kan gitu. Hukum syar'i ya dengan hukum yang sebelumnya dengan hukum yang sekarang kan gitu. Minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi memang ada hukum-hukum yang telah diamandemen lah istilahnya. Tapi yang mengamandemennya bukan manusia, Allah, yang tidak berlaku lagi sekarang kan gitu. Contoh apa Pak? Banyak contohnya ya. Contoh hukum ya larangan dari ziarah kubur kan gitu. Dulu dilarang Pak, ziarah kubur haram hukumnya. Jadi tidak boleh orang ziarah kubur kan gitu. Kemudian setelah itu datang dalil dari sunnah nih Pak ya, yang membolehkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu dia aku larang kalian dari ziarah kubur. Jadi ya kan, dulu tidak boleh, hukumnya tidak boleh kan gitu. Fazuruha, maka ziarahilah sekarang boleh gitu ya. Fa innahu tudzakkirukumul maut. Karena sesungguhnya ia akan mengingatkan kalian kepada kematian. Itu ya diantara contohnya Pak. Contohnya lagi apa Pak? Mas, ingat Mas? Ah? Ya, ikun wasit bagaimana Anda? Ya, yang dahulunya bagaimana dan setelah dinasakh hukumnya menjadi seperti apa? Ya, iya, iya. Jadi dengan begitu tidak boleh lagi mewasiat sama sekali, itu gimana? Nah, iya. Nah, silakan Mas ya. Iya, iya. Bagaimana Mas? Iya. Ya. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara makruh. Kewajiban atas orang yang bertakwa. Yang di An-Nisa 100 ini pembalasan ayat waris. Oh iya. Jadi sebenarnya wasiat itu masih tidak ada yang dinasakh ya. Iya. Namun
ada apa namanya itu wasiat itu ada dibatasi gitu. Ya, tidak boleh memberikan wasiat ya melebihi sepertiga dari hartanya. Maksudnya ya, ya boleh wasiat, boleh nggak dihapus hukumnya. Boleh seseorang itu ya sebelum meninggal dia mau wasiat hartanya, ini harta saya buat si A. Namun dia karena ada larangan dari Nabi, tidak boleh seorang itu berwasiat dari hartanya itu melebihi sepertiga. Ya, bersulusul kathir kata Nabi ya. Kalau sudah sepertiga itu banyak dan akan merampas hak dari ahli waris. Ya, tetap mas ya. Jadi wasiat tidak dinasakh atau tidak menjadi mansuh, dia tidak diangkat hukumnya, tetap akan tetapi diberikan oleh Nabi standarisasi wasiat yang dibolehkan, yaitu nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, dikalkulasikan langsung hartanya, misalkan harta 1 M, ya boleh wasiatnya ya di bawah sepertiga, mungkin 1/5, ya kan, 1/6. Kalau sepertiga itu banyak, ya kan, jangan kata Nabi kasih anaknya nanti kalau sempat dia meninggal, ya kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu masih sedikit murojaah aja ya. Iya. Pembahasan yang sebelumnya, iya. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Sampai di mana kemarin Mas? Lupa ya. Nah. Syaratnya Mas ya? Syarat sudah ada kemarin? Oh belum selesai ya. Baik. Baik, kita ulang lagi Mas ya. Ada syarat-syarat ya dari ya nasakh itu. Jadi terhapusnya suatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu ada syarat-syaratnya. Nah, sehingga kalau terpenuhi syarat-syarat ini baru bisa, baru kita tahu ini ya hukumnya sudah dimansuh, ya, sudah terhapus gitu. Jadi syarat yang pertama kemarin ya tidak bisa untuk mengumpulkan antara dua dalil yang bertentangan. Nah, maksudnya tidak bisa dikumpulkan itu maksudnya apa? Tidak bisa dikompromikan gitu. Jadi ada dua banyak dalil yang bertentangan ya. Yang pertama mengatakan boleh nikah mut'ah. Kemudian yang kedua melarang nikah mut'ah misalkan. Kan tidak bisa diamalkan ini. Maka harus ada salah satunya yang dihapus. Yang gitu ya. Nah, baru boleh kita nasakh. Yang dihapus mana? Anjuran mut'ah. Memang ada dalil di awal-awal Islam ya, di masa-masa peperangan ya, Nabi memberikan dispensasi untuk mut'ah bagi orang-orang yang berada di peperangan itu, Pak. Untuk apa? Untuk mengontrol hawa nafsunya. Karena kalau nak nikah susah di masa-masa itu, ya kan. Nah, namun setelah itu datang dalil yang baru mengharamkan hukum yang sebelumnya, sehingga mut'ah sampai hari kiamat tidak dilegalkan. Artinya selama-lamanya itu zina. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi tidak bisa ya mengkompromikan dua dalil yang bertentangan gitu Pak. Nah. Kemudian syarat yang kedua ya kita mengetahui ilmunya Pak ya. Ya, mengetahui ilmu tentang ya dalil yang menghapus suatu hukum itu datang kemudian, tahu kita dengan apa? Dengan yang pertama dengan nas, ada dalil yang baru ya yang menghapus hukum yang sebelumnya. Kemudian yang kedua dengan informasi dari sahabat. Kemudian yang ketiga dengan mengetahui sejarah munculnya dalil tersebut. Ini telah kita bahas ya pada pembahasan yang sebelumnya kan gitu. Atau sekarang yang ketiga belum maksudnya ya ini cara yang ketiga Pak ya. Maaf ya, syarat yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salis ya, ini yang ketiga,
Subutun naskhi washtaratal jumhur ay yakuna aqwa minal mansukhi fala yunsakhul mutawatiru indahum bil ahadi wa in kana sabitan. Wal arjahu annahu la yushtaratu ay yakuna an-nasikhu aqwa li anna mahalla naskhi al-hukmu wa la yushtaratu fi thubuti at-tawatur. Syarat yang ketiga, tetapnya nasikh. Ini harus kita ketahui Pak ya, ada istilah nasikh. Nasikh itu dalil yang datang kemudian, yang sebagai penghapus dalil yang sebelumnya, yang mengangkat hukum dalil yang sebelumnya. Itu namanya apa Pak? Nasikh. Kemudian dalil yang sebelumnya yang dihapus namanya mansukh. Prosesnya namanya nasakh, kan gitu ya. Ada nasakh, nasikh, dan mansukh. Ada 3 istilahnya Pak ya. Harus tahu kita. Ya, sehingga kita paham ya. Jadi syarat yang ketiga ini Pak, yang menghapus atau nasikh itu harus ditetapkan. Tapi kalau tidak ada yang menasikh, tidak bisa proses nasikh mansukh itu dilakukan. Nah, jadi harus ditetapkan dulu dalil yang menghapus dalil yang sebelumnya. Maksudnya dalil yang mengangkat hukum dalil yang sebelumnya. Ya. Kemudian kata beliau, jumhur ulama mensyaratkan ya bahwasanya dalil yang menghapus hukum dalil yang sebelumnya atau nasikh itu aqwa minal mansukhi, lebih kuat dari dalil yang dihapus hukumnya atau dalil yang sebelumnya. Jadi nasikh harus kuat dari mansukh. Ini sebagian ulama mensyaratkan seperti itu. Diberikan contoh oleh beliau seperti contohnya fala yunsakhul mutawatir indahum bil ahad. Maka hadis mutawatir itu menurut ya jumhur ya, menurut jumhur dalil mutawatir itu tidak boleh diangkat hukumnya atau dinasakh oleh hadis ahad. Jadi hadis mutawatir kan lebih tinggi Pak ya. Secara kualitas hadis mutawatir lebih tinggi kualitasnya daripada hadis ahad. Sehingga menurut jumhur hadis mutawatir tidak boleh dinasakh oleh hadis ahad. Nah, wa in kana tsabitan, dan meskipun hadis ahad itu tetap sebagai nasikh ya. Kalau mansukhnya lebih kuat dan nasikhnya lebih lemah secara kualitasnya, enggak boleh ya dia menasakh ya dalil yang lebih kuat daripadanya menurut jumhur. Namun walaupun ini pendapat jumhur ya, akan tapi yang rajih dalam hal ini kata beliau ya wal arjahu, yang paling kuat ya annahu la yushtaratu ayyakuna nasikhu, tidak disyaratkan gitu ya nasikh itu aqwa ya lebih kuat daripada mansukh. Enggak gitu. Kenapa? Li'anna mahalan naskhi, karena proses pengangkatan hukum itu Pak, proses nasakh itu adalah hukum ya, bukan kualitas hadis kan seperti itu. Selama hadisnya sama-sama sahih, kalau mutawatir sahih betul, ahad ada juga yang sahih kan gitu. Selama itu sahih boleh ya, walaupun nasikhnya itu lebih di bawah kualitasnya daripada mansukh, boleh, karena memang dalam proses nasikh itu adalah hukum ya, bukan masalah sanad hadis kan gitu, bukan berbicara tentang kualitas hadis, tapi berbicara tentang hukumnya, hukum ataupun matannya hadis itu, kandungan hadis itu maksudnya. Wala yushtaratu fi subutihi at-tawatur, dan tidak disyaratkan dalam menetapkan hadis yang dinasakh itu atau yang diangkat atau dihapus hukumnya itu, tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan adalah hadis yang mutawatir, tidak. Paham ya Pak ya? Nah, jadi kita ulangi syarat yang ketiga itu Pak ya, harus adanya dalil yang menghapus seperti itu. Kemudian kata beliau jumhur ulama ya mensyaratkan
dalil yang menghapus itu harus lebih kuat ya secara sanadnya. Kalau itu hadis ya kan, kalau itu hadis ya, kalau dalilnya dari hadis gitu ya, harus lebih kuat daripada dalil yang dihapus. Nah, seperti kalau dalil yang dihapusnya adalah ahad dan yang menghapus, yang mengangkat atau nasikhnya adalah mutawatir, itu boleh kata jumhur. Tapi kalau sebaliknya, yang dihapus atau yang diangkat hukumnya atau yang mansukh itu mutawatir, sementara yang menasakhnya adalah ahad, maka ini tidak bisa kan gitu. Namun ini lemah ya, walaupun jumhur ulama tidak, karena agama itu bukan demokrasi gitu ya, yang ditentukan oleh suara terbanyak, enggak. Walaupun suara terbanyak kalau lemah pendapatnya, tentu yang minoritas lebih dikedepankan. Sehingga pendapat yang kuat kata beliau ya, tidak disyaratkan nasikhnya itu harus aqwa, harus lebih kuat daripada mansukhnya. Kenapa? Karena yang dibahas dalam nasikh dan mansukh ini adalah hukum, bukan kekuatan secara sanad dalam hadis itu. Ini Pak, ini ya syarat yang terakhir nih Pak ya, dalam kitab ini syarat yang ketiga. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa hadza min ahammi ma yakun, dan ini ada termasuk syarat yang terpenting yang harus ada. Syarat yang ketiga ini harus ditetapkan nasikhnya ya. Harus tahu kita dalil yang menghapus, mengangkat hukum dalil yang sebelumnya. Tapi kalau tidak tahu nasikhnya, tidak akan bisa kita menetapkan itu dalil sudah dihapus. Karena yang menghapus mana? Kan itu. Jadi harus kita tetapkan nasikhnya. Ini Pak. Wa hadza min ahami ma yakunu subutun nasikhi. Ini yang terpenting ya, syarat yang terpenting harus ada, yaitu adanya dalil nasikh yang menghapus dalil yang sebelumnya. Fahal ya'ni dzalika ay yakuna qad rawahu Imam Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Malik wa Tirmidzi ya. Kemudian apakah yakni hal itu ya, nasikh itu oh iya iya ya ngomong ya. Jadi kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seperti itu Pak, apakah nasikh itu harus ya gitu, ayyakuna qad, apakah nasikh itu harus, kalau dia hadis Pak ya, harus hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam At-Tirmidzi, apakah harus dari hadis-hadis riwayat beliau-beliau ini? Nah, kata beliau, fal jawabu anna dzalika laisa bisyartin, tidak mesti, bukan syarat itu. Yang penting hadisnya sahih. Walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak oleh Imam Al-Bukhari, mungkin diriwayatkan oleh Imam ya Al-Bazzar atau Imam Al-Qayalizi atau Imam Ad-Darqutni ya, tidak terbatas hanya dalam hadis-hadis yang ma'ruf saja. Ya, karena hadis ini banyak Pak, kitab hadis itu banyak, ya kan? Ratusan kitab bahkan. Tidak hanya sebatas 10, 12 kitab, enggak. Ini kata beliau. Fal jawab, maka jawabannya anna dzalika laisa bisyartin bal syartu an yathbuta. Syaratnya itu adalah dalil yang menghapus itu, nasikh itu harus ya, harus tetap, harus ada, itu maksudnya. Walau fi wahid min hadzal kutub, walaupun hanya satu riwayat yang ada dalam kitab-kitab hadis yang beliau sebutkan tadi. Tidak mesti harus ada di semua kitab hadis ini. Tidak mesti harus ada di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, atau dalam Sahih Bukhari, atau dalam Sahih Muslim, Nasa'i, itu kata beliau ya. Fal muhim subutun nasikhu, ya, yang terpenting itu ya dalil yang menghapus itu ada. Seperti itu. Hatta law rawahu Bukhari wahdah. Ya, meskipun hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri.
au Ahmad wahdahu, atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri, au An-Nasa'i wahdah, atau Imam Nasa'i sendiri, au Abu Dawud wahdah, atau Imam Abu Dawud saja. Walakin lahu sabitun. Ini yang terpenting itu. Yang penting hadisnya itu ada, kan gitu. Dalil yang menasakh atau sebagai nasikhnya itu ada apa? Ya. Fa innahu yatahaqqaqu bihi syart wa huwa thubutun nasikh. Maka kalau ada nasikhnya itu, maka barulah bisa terrealisasikan ya proses pengangkatan hukum itu, yaitu tetapnya dalil yang menghapus adanya nasikh. Setelah tahu kita adanya nasikh, Pak, baru harus tahu juga ada yang dihapus, kan gitu. Ya kan? Kalau ada penghapus berarti ada yang dihapus. Itu logikanya, Pak, ya. Iya. Tidak mungkin ya dalam tidak mungkin, Pak, ya, kalau papan tulis itu terhapus saja dia. Terhapus itu artinya masuk ya. Ya. Awalnya kan ditulis gitu papan tulisnya, tiba-tiba kehapus. Secara logika mustahil ya, tanpa ada yang menghapus. Nah, ya. Jadi yang menghapus itulah yang dikatakan dengan istilah apa, Mas? Nasikh ya. Yang dihapus itu papan tulisnya, akan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang menghapusnya itulah nasikh itu. Pelakunya siapa itu, Pak? Ya bukan manusia ya, namun Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada Rasulnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya, Pak, agama Islam ini luar biasa. Sehingga agama Islam ini betul-betul agama yang sempurna, ya. Iya. Dalam Islam itu ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak tercampur. Ini kita mengkaji tentang kesempurnaan Islam gitu ya, antara wahyu dengan pendapat manusia, antara wahyu dengan pendapat manusia. Makanya Al-Quran itu, Pak, tidak seperti Bibel. Bibel itu alangkah tebalnya ya, karena Bibel itu kesaksian manusia, itu bukan kata Tuhan. Itu tulisan manusia, Markus, Lukas, Petrus, Yohanes, itu manusia yang dia bercerita gitu. Saya bertemu dengan Yesus gini. Tapi tidak ada yang mengkonfirmasi betul nggak Yesus ketemu dengan dia. Mana sangatnya datik ya. Ya hanya cerita-cerita, dan itu banyak sekali, Pak, perubahannya. Ya kan? Contoh ya, Bibel yang sekarang itu dibandingkan Bibel yang beberapa tahun yang lalu sudah beda. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tapi kalau Al-Quran enggak dibedakan. Ini Al-Quran, ini tafsir. Tafsir ini tidak masuk dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tafsir itu ada unsur pendapat manusia, ya kan? Ada interpretasi manusia di dalamnya. Makanya tidak masuk dia. Kan orang-orang tuh bilang kan, kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan, tanggalnya kan nggak ada dalam Al-Quran. Kalau gitu, Pak, tebal kali Al-Quran. Karena Al-Quran ini hanya khusus wahyu saja. Kalau masalah Nabi kapan tanggalnya dilahirkan, di kota mana dilahirkan, itu bukan dalilnya, bukan menuju ke situ. Kita ada kitab lagi dalam Islam itu ya, kitab sejarah gitu ya. Nah, beda memang dengan Bibel. Bibel kan semua nak diceritakan, karena itu memang cerita manusia, dan Bibel itu bukan firman Tuhan, itu bedanya. Ya, ini adanya. Kalau Al-Quran itu khusus ya, firman Allah saja yang dijaga oleh Allah, yang tidak mengalami perubahan, Pak. Iya, tidak ada yang mengalami perubahan dan asli original sampai hari kiamat. Ini ya menunjukkan kesempurnaan Islam itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi syarat yang ketiga ini, Pak, ya, maka harus ditetapkan nasikhnya gitu. Jadi dalil yang menghapus itu harus ditetapkan.
Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin juga, ya wa'lam, ketahuilah anna nasikha qad yakunu aqwa minal mansukh. Ya, bahwasanya nasikh itu terkadang lebih kuat daripada dalil yang dihapus. Jadi dalil yang menghapus atau nasikh lebih kuat daripada mansukh. Audunahu lakinnahu sabitun, atau sebaliknya, ya, nasikh itu lebih lemah, artinya mansukh lebih kuat daripada nasikh. Namun nasikhnya ditetapkan ada. Walakin ishtaratul jumhur, akan tetapi jumhur ulama mensyaratkan ayyakuna aqwa minal mansukhi, nasikh itu harus lebih kuat daripada mansukh. Fala yunsahul mutawatir indahu bil ahad, sehingga hadis mutawatir itu nggak boleh dinasakh oleh hadis ahad. Ya, hadis mutawatir sebagai mansukh, ya, kemudian nasakhnya itu atau nasikhnya itu ahad, tidak boleh. Wa in kana sabitan, walaupun nasikhnya itu sudah subut, ya, sudah tetap ada sahih dia, tapi kualitas hadisnya lebih rendah daripada mansukh, menurut jumhur, ya, tidak boleh. Namun ini lemah pendapat ini, sehingga beliau mengatakan wal arjahu, pendapat yang lebih kuat, yang rajih, alla, ya, yustaratu ayyakuna an-nasikhu aqwa, tidak disyaratkan, ya, nasikh itu harus lebih kuat dari segi kualitasnya. Selama, ya kan, nasikhnya itu dalilnya subut, ya, dalilnya sahih, ada nasikhnya itu memang, ya tidak menjadi masalah, walaupun lebih lemah kualitas, ya, daripada mansukhnya. Ya, wa imma ayyakuna ala haddin sawa'in, atau, ya, sama Pak kualitasnya antara nasikh dan mansukh itu ala haddin sawa, ya, pada batasan yang sama kualitasnya. Ini tentu tidak mengapa, yang lemah, yang lebih rendah saja kata beliau nggak apa-apa, apalagi yang sama, boleh ini Pak. Wa imma yakuna nasikhu aqwa, atau, ya, dan boleh jadi yang nasikhnya lebih kuat, tentu ini yang lebih bagus, ya, sejalan dengan pendapat jumhur. Nasikh harus lebih kuat secara kualitas dalil daripada mansukh. Gitu. Wa imma ayyakuna mansukhu aqwa, atau yang dihapus lebih kuat, tidak apa-apa juga, walaupun menurut jumhur tidak sah ini Pak, ya. Namun menurut pendapat yang kuat boleh, gitu. Lakinan nasikh, namun syaratnya, akan tapi nasikhnya itu harus tetap alal qawlir rajihi, berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Wa kullu hadhil ahwal, dan setiap kondisi seperti ini, konteksnya seperti ini, yajuzu fiha naskhu, diperbolehkan terjadi proses nasakh itu. Walakinnal jumhur yaqulu la yajuzu naskhu idza kana mansukhu aqwa, akan tetapi jumhur mengatakan tidak boleh nasakh itu dilakukan apabila yang dihapus itu, ya, kualitas hadisnya lebih kuat. Walihada qalu, oleh sebab itu mereka mengatakan la yunsakhul ahadu, ya, la yansikhul ahadu al mutawatir, hadis ahad tidak boleh menasakh, mengangkat hukum hadis mutawatir, li annal mutawatir aqwa, karena hadis mutawatir lebih kuat daripada hadis ahad. Wa idza kana mumasilan, ya, yunsahu li anna mahall dasri al-hukmu, ya, wala yushtaratu fi thubuti at-tawatur, yani idza kana nasikh aqwa aw mumasilan yajuzu naskhu qawlan wahidan, wa idza kana mansukhu aqwa wa nasikhu sabitun fa hadha mahallul khilaf. Fal jumhur yarawna annahu la yunsakhu aqwa bil adhaf, was sahih annahu yunsakhu ma dama sabitan. Amma idza lam yakun sabitan fa minal ma'lum anna ma laysa bisabitin la ya yuqawwa, ya, atau la yaqwa ayyakuna hujjatan fadlan an yubtila ghairahu. Jadi intinya Pak, ya, pendapat yang kuat itu, ya, boleh, ya, boleh nasikh itu, ya, walaupun lebih lemah daripada mansukhnya. Ini pendapat yang kuat, walaupun
jumhur mengatakan tidak diperbolehkan. Alasan beliau, apabila yang dihapus itu, apabila yang menghapus itu atau nasih itu tetap, walaupun kualitas dalilnya lebih lemah, selama dia sabit, ya, selama dalilnya itu ada, maka sah. Ya, karena memang masalah nasikh mansukh itu bukan pada kualitas hadisnya, namun pada hukum yang diangkat, kandungan yang ada dalam hadis tersebut. Itu intinya Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, ya. Aqsamun naskhi. Sekarang kita masuk kepada macam-macam nasikh, ya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqsamun naskhi, macam-macam ya nasakh, macam-macam ya dalil yang dihapus itu. Yang qasimun naskhu bi'tibari nas ya al-mansukh ila thalathati aqsam. Ya, dibagi atau ya dibedakan nasakh itu bi'tibari nasil mansukh, berdasarkan nas yang dihapus hukumnya itu Pak. Jadi nasakh itu berdasarkan nas atau dalil yang dihapus hukumnya itu dibagi ila salasati aqsam. Yang qasmu ila salasati aqsam gitu ya, dibagi menjadi 3 bagian Pak. Jadi dalil yang dihapus itu atau nasakh, proses pengangkatan hukum dalil itu dibagi 3 Pak ya. Berdasarkan nas atau dalil yang dihapus itu ada 3. Ada berapa Pak? Ada 3. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu. Yang dihapus hukumnya dan tersisa lafaznya. Jadi hukumnya tetap gitu Pak. Hukumnya ada. Namun yang maaf ya, hukumnya dihapus gitu. Namun lafaznya tetap. Paham ya Pak ya? Lafaznya ada Pak dalam Al-Quran itu, ya. Namun hukumnya sudah dihapus itu, karena sudah ada dalil nasikhnya, dalil yang menghapusnya. Wahada huwal katsiru fil Quran, dan ini dia banyak dalam Al-Quran. Jadi bentuk nasakh seperti ini Pak, hukumnya sudah diangkat, namun masih ada lafaznya. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Beliau ambil contoh, misalnya contohnya ayat al-musabarah, 2 ayat tentang anjuran sabar dalam perang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 65 dan Al-Anfal ayat 66. Allah mengatakan iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibuna mi'atain. Jadi di ayat yang pertama dalam surah Al-Anfal ayat 65 ini Allah mengatakan kalau ada di antara kalian yang berjihad itu Pak ya, sahabat yang berjihad itu, kalau di antara kalian itu jumlahnya 20 yang sabar gitu ya. 20 mujahid yang sabar, yaghlibu mi'atain, maka hukumnya itu Pak akan mampu, kata Allah, mengalahkan 200 ya musuh dalam peperangan. Jadi kalau 20 bisa mengalahkan 200, berarti 1 orang mengalahkan berapa itu Pak? Tinggal bagi aja. 100 bagi 20 berapa Pak? Berapa? 10. Nah ya, nolnya aja yang dinikan Pak ya. Iya, 200 dibagi 20 berarti 10 Pak ya. Jadi 1 orang mujahid, 1 orang sahabat yang berjihad ini bisa mengalahkan 20 lawannya, orang kafir ya. Hukum ini Pak, ini kan hukum ini. Lafaznya kan masih ada ayat ini. Ya Pak? Masih ada nggak ayat ini dalam Al-Quran Pak? Masih. Artinya apa? Ya lafaznya tetap. Wa baqiya lafzuhu, kata beliau. Lafaznya masih ada. Namun hukumnya sudah nggak ada, karena ada dalil yang mengangkat hukumnya itu. Apa dalilnya? Ayat yang setelahnya kan gitu. Nusikho, dihapus hukmuha, hukum dari ayat ini, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala lanjutannya apa ya, ayat yang setelahnya kan gitu.
Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan atas kalian. Ya, yang tadinya satu sahabat mengalahkan berapa Pak? 20 ya? Maaf ya, satu sahabat mengalahkan 10 ya. Nah, jadi ada ayat setelahnya mengangkat hukumnya, diberikan kekeringanan oleh Allah. Al-an, dan sekarang khaffafallahu ankum, Allah telah meringankan bagi kalian. Wa alima anna fikum dha'fan, Allah tahu di antara kalian itu ada yang lemah ya. Wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain, sehingga ya 100 orang yang sabar di antara kalian akan mengalahkan 200 ya Pak ya, orang kafir itu. Wa iyyakum minkum alfui yaghlibu alfaini, dan kalau seandainya ada 1000 ya yang sabar di antara kalian itu mampu mengalahkan 2000 dari musuh Allah, bismillah, dengan izin Allah, wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi setelah ayat ini Pak diangkat, kalau sekarang 100 mujahid bisa mengalahkan 200, berarti satu orangnya berapa Pak sekarang ini? Apa? 2 Pak ya. Nah, yang sebelumnya berapa Pak? 10. Ya, jadi jauh ya jaraknya. Ya, 2 dengan 10, jadi 10 kurang 2. Jadi telah diberikan oleh Allah dispensasi 8 orang ya Pak ya. Nah, artinya hukum yang sebelumnya dihapus ini, namun ayatnya masih tetap ada lafaznya kan gitu. Sehingga di sini beliau mengatakan wa hikmatu naskhil hukmi duna lafzi, hikmah gitu ya. Apa hikmahnya gitu ya? Apa hikmah hukumnya itu diangkat ya, dinasakh duna lafzi, dia bukan lafaznya. Nah, hikmahnya kata beliau adalah baqa'u thawabit tilawah, sehingga ya akan masih tetap ada ganjaran pahala ketika kita baca ayat ini. Walaupun hukumnya kan surah Al-Anfal ayat yang sebelumnya itu ayat 65-nya kan sudah diangkat itu hukumnya dengan ayat yang 66-nya. Nah, jadi kenapa Allah itu tetap membiarkan lafaznya, supaya kalau kita baca pahalanya itu masih dapat kita kan. Nah, baqa'u thawabit tilawah, masih tersisa ya, masih tinggal thawab ya, ganjaran pahala ketika kita baca, ketika kita tilawahkan dia. Kemudian wa tadhkiril ummati bi hikmati naskhi, untuk mengingatkan umat, menyampaikan kepada umat ini diantara hikmah yang Allah tetapkan ya dalam masalah nasakh ini. Walaupun hukumnya memang tidak berlaku lagi, akan tetapi ketika kita baca kita masih mendapatkan pahala. Ini banyak Pak kata beliau. Nasakh yang seperti ini ya yang banyak dalam Al-Qur'an. Ya, wallahu taala a'lam bishawab, karena sudah jam 6 lewat ya. Ya. Nah, ya. Pada pertemuan yang berikutnya Pak, kita masuk kepada jenis yang kedua insyaallah ya. Baik ya, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak yang ingin bertanya. Kalau kami ada ilmunya, insyaallah kita berbagi di majelis kita pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan. Ya, tafadhol. Ya Pak, ya Dok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya.
Iya. Iya, nah ya sama-sama ya. Apa namanya itu Pak? Iya, apakah nasikh masuk itu hanya pada Al-Quran Pak ya, yang diturunkan selama 23 tahun itu, begitu Pak ya? Ya, eh, jadi nasikh masuk itu tidak hanya Al-Quran ya, yang mengangkat hukum Al-Quran, enggak, ada juga nanti ya kan di macam-macam nasikh ini Pak ya, Al-Quran yang dihapus hukumnya oleh hadis ada, karena memang hadis itu pada dasarnya walaupun lafaz dan dari Nabi, pada dasarnya dia juga wahyu ya, dia adalah hikmah. Jadi Nabi itu diberikan oleh Allah itu Pak Al-Quran dan hikmah, ya kan? Nah maka hikmah itulah ulama menjelaskan itulah yang disebut dengan hadis. Jadi tidak terbatas hanya 23 tahun itu hanya Al-Quran saja. Karena Al-Quran ini Pak, ini ya, dijelaskan oleh hadis. Tentu hadis ini berperan juga ya dalam hal itu. Ya. Jadi nanti itu ada Pak, nanti ayat-ayat yang hukumnya itu dinasakh oleh hadis, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai di masa Nabi itu, Nabi melarang Pak ya untuk menulis hadis gitu ya. Ya, jadi memang ya kalau beberapa dalil ada terkesan larangan daripada Nabi. Itu telah dijelaskan oleh ulama, maksud Nabi melarang itu Pak bukan menulis hadis sebenarnya. Namun yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah mengumpulkan hadis dalam bentuk mushaf gitu. Sementara ada dalilnya, ada sahabat yang disuruh oleh Nabi untuk menulis hadisnya karena sahabat ini lemah dalam hafalan. Ya, maka Nabi menyuruh untuk tulis gitu ya. Sehingga dalam ilmu hadis itu Pak, ya ada perawi hadis itu kalau dia meriwayatkan hadis dengan hafalannya lemah hadisnya karena dia orang yang lemah. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis ya dengan catatannya, dengan bukunya, ya kan, maka hadisnya kuat. Kenapa? Karena dia lengkap catatannya. Ya, maka orang yang mengatakan Pak ya bahwasanya Nabi melarang secara mutlak menulis itu nggak benar ya, karena ada sahabat Pak ya yang ini ada datanya sahih gitu ya, sahabat yang Nabi menyuruh malahan untuk menulis ya, karena memang Nabi tahu sahabat ini lengkap catatannya dan dia lebih kuat dalam tulisan gitu. Namun Nabi melarang itu Pak ketika itu adalah hadis ini ditulis seperti Al-Quran, seperti Nabi menyuruh sebagai sahabat yang menulis di pelepah-pelepah kurma gitu kan, di kulit-kulit unta gitu ya. Itu memang dilarang oleh Nabi karena Nabi mengkhawatirkan ketika itu Al-Quran itu akan tercampur dengan hadis, ya kan? Nabi nggak mau itu ya, kalau Al-Quran saja, hadis saja gitu. Dan itu sudah terrealisasikan sehingga Al-Quran itu ya tidak tercampur sedikit pun dengan hadis, jangankan dengan perkataan manusia, dengan perkataan Nabi sendiri ya nggak ada, padahal perkataan Nabi itu juga adalah wahyu sebenarnya gitu Pak ya. Iya, adapun tentang masalah mutawatir belum ada Pak ya istilah itu di masa Nabi. Betul. Kenapa? Karena kalau Nabi masih hidup Pak jelas itu hadisnya pasti mutawatir lah kan gitu. Karena Nabi telah masih hidup gitu kan. Tapi istilah mutawatir, hadis ahad, ya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, itu memang setelah Nabi wafat, ya suatu ilmu yang dikembangkan oleh para ulama untuk mengklarifikasi betul enggak itu dari Nabi. Tapi kalau Nabinya masih hidup, tidak perlu itu, kita langsung dengan Nabi ya, langsung bisa klarifikasi sama Nabi, betul tak gitu kan. Nah, ini memang ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu hadis itu Pak lahir setelah Nabi wafat. Itu kalau menurut sejarahnya Pak, munculnya ilmu itu ya ketika itu ya ada seseorang yang menyampaikan hadis ya,
namun dia pedagang gitu Pak. Dia mengatakan dia sesungguhnya terong atau bandir apa lupa kalau saya gitu ya, bahasa Arabnya itu ya. Terong itu katanya itu obat ya, ada apa dawa min kulida gitu ya, sebagai obat dari segala penyakit ya. Maka aneh gitu ya, akhirnya orang itu ditangkap oleh khalifah ketika itu, kalau nggak salah Pak Harun ar-Rasyid ya. Ditanya, kenapa kau menyampaikan ini sebagai hadis, mana ya sanadmu, coba kamu sebutkan, kamu dengan hadis ini dari siapa sampai kepada Nabi. Oh, akhirnya dia mengaku nggak ada ya. Rupanya dia telah memalsukan hadis. Baru setelah itu khalifah ya, pemerintah waktu itu memerintahkan seorang ulama hadis ya, seorang ulama pakar ya, untuk dia menyusun ilmu dalam hal itu Pak ya, kemudian untuk apa menselektif ya hadis-hadis yang berkembang itu, sehingga mereka selalu menanyakan kalau ada orang membawakan hadis ketika itu ya, untuk bertanya kepada orang itu, samulana rijalakum, tolong sebutkan perawinya. Nggak cukup Nabi bersabda aja, coba engkau sebutkan engkau dapat hadis ini dari mana, dari guru si A itu dari mana, mungkin dari si B, sampai sebutkan kepada Nabi. Kalau dia tidak hafal itu palsu gitu ya. Barulah ketika itu Pak berkembanglah ilmu hadis ini ya, dilatar belakangi oleh adanya hadis-hadis palsu ketika itu, sehingga para ulama menyusun ilmu itu Pak. Ya, memang belum ada istilah itu memang di masa Nabi, karena Nabi masih hidup, supaya bisa sahabat langsung nanya kan gitu, istilah mutawatir, istilah ahad, istilah hadis sahih, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Kemudian ada hadis dhaif, ya dhaif itu macam-macam pula ya. Ya ada hadis mursal gitu ya. Ya, dan seterusnya. Ya kan? Ada hadis mu'dhal gitu kan. Dan seterusnya itu Pak, itu ada di masa setelah Nabi, karena memang butuh ilmu itu untuk memastikan, untuk memverifikasi apakah betul hadis itu dari Nabi, karena banyaknya orang-orang yang ngaku-ngaku ini hadis ya, padahal ya tidak ada sanadnya ya, tidak bersambung kepada Nabi, ternyata hanyalah bualan dia dengan motif-motif tertentu, mungkin motif ekonomi yang hadis seperti itu, atau motif menguatkan alirannya, sehingga Syiah buat hadis Pak. Jadi Syiah itu luar biasa, jadi banyak sekali hadis-hadis yang dia buat, dan dia tidak mengambil hadis kita, karena Imam Bukhari mereka kafirkan, Imam Muslim mereka kafirkan ya. Jadi rujukan hadis mereka ada namanya Al-Kafi ya kan, ada namanya Usulul Kafi yang ditulis oleh ulama Syiah itu namanya Al-Kulaini. Itu bahkan sanadnya tidak jelas juga, bahkan ada sanad di kitab hadis Syiah itu Pak dari keledai ya, Al-Himari ya, dari keledainya Imam Ali bin Abi Thalib katanya. Jadi dia itu kan kekaromah gitu, bisa aja keledai ngomong, karena Imam Ali kan hebat, bak Tuhan bagi mereka kan gitu ya kan. Makanya yang mereka seru itu ya Ali gitu, bukannya ya Allah, ya Ali gitu. Itu yang banyak orang sekarang Pak, kagum si mantap gitu ya, Iran hebat ya, sehebat-hebat apapun dia ya, namun selama dia tidak ya, selama dia masih ya tidak mencabut keyakinannya yang menganggap kafir para sahabat Nabi yang lain ya, tetap tidak ada hebatnya seperti itu ya kan. Kenapa ini sejarah realita? Tidak ada satupun Pak, ini kesaksian ulama Ahlussunnah yang mantan Syiah ya, ada bikin kitab beliau gitu ya sebelum dibunuh gitu ya, tidak ada satupun katanya di Iran itu Pak masjid Ahlussunnah yang boleh berdiri, ini fakta ya. Kalau ada harus ditutup ya kan. Kemudian kalau terangan orang memuji sahabat bisa dibunuh di situ itu
Ya, dipaktain. Sementara sinagog itu banyak di mana-mana. Itunya masih orang sekarang, para ulama Ahlussunnah itu masih tanda tanya perang dengan Yahudi benar atau enggak kan ya. Sementara tempat ibadah Yahudi itu dijaga, diizinkan. Sinagog itu banyak di mana-mana. Ya, di Teheran itu atau di kota lain dari Iran itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka intinya kita umat Islam jangan kita ya terbawa oleh suasana atau oleh media yang ada. Ya, selama mereka masih meyakini seperti itu, ya di kitab-kitab mereka tidak mereka klarifikasi ya yang mengkafirkan para sahabat, maka kita Ahlussunnah ya tidak boleh ya kita berwala atau berloyalitas kepada orang-orang Syiah. Karena orang Syiah itu Pak memang banyak tipenya, tapi kalau yang mengkafirkan sahabat itu namanya Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Rafidhah ulama sepakat ya, mereka telah melakukan pembatal keislaman, ya kan? Yaitu istihza. Sudah tinggi Pak, enggak istihza lagi. Mengolok-olok sahabat Nabi aja bisa kufur gitu kan. Ini enggak mengolok-olok lagi, mereka sudah mengkafirkan, menfitnah, menganggap ibunda kaum muslimin berzina. Ya kan? Ya, Aisyah itu mereka katakan wanita berzina itu. Padahal dalam Al-Quran sudah Allah angkat itu orang munafik yang mengatakan seperti itu kan. Sudah Allah angkat berita bohong seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya Pak memang ya istilah mutawatir dan ahad itu ada ya setelah masa Nabi itu. Memang dibutuhkan ilmu itu ya untuk memverifikasi kebenaran hadis-hadis yang tersebar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Iya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya, betul ya. Itu memang terjadi di masa Nabi, karena memang ayat itu diturunkan kepada Nabi dan para sahabat. Ya, surah Al-Anfal ayat 65 jangan 66 itu ayat itu Bang ya. Memang itu ya, betul itu fakta realita itu. Ya. Jadi kalau awalnya 20 sahabat Nabi ya, kalau jumlah musuh gitu Pak ya. Kalau jumlah musuh itu 100 ya, maka sahabat yang diutus berapa? 20. Namun setelah itu ayat 65-nya apa? Ayat beberapa Mas ya? 66 ya, maaf ya, 65 yang sebelumnya ya. Ayat 66-nya fal al-ana khafafallahu ankum. Sekarang Allah berikan keringanan. Kalau 20 itu enggak sanggup ke kalian, Allah Maha tahu ya. Udah. Kalau musuhnya 200 ya kalian 100. Kalau musuhnya 1000 ke kalian afan. 2000 kalian 1000. Maka kita lihat perbandingan itu rumusnya aja Mas ya. Memang seperti Mas. Nah, tapi kalau kita satu orang musuhnya 1000 itu bunuh diri itu bukan perang lagi itu. Maka perang pun ada taktik di zaman Nabi. Makanya ketika Nabi lemah, apa? Allah tidak memerintahkan kita jihad. Kalau kalian lemah, supaya jangan mati konyol, hijrah. Makanya ketika Nabi belum punya kekuatan, belum punya tentara di Mekah itu 13 tahun dia mau dibunuh, mau dipenjarakan dan semisalnya diperintahkan untuk hijrah. Makanya awal-awal Pak, ulama Ahlussunnah itu menganjurkan orang Palestina hijrah gitu. Ya kan? Itu fatwa Syekh Albani karena mereka ulama tahu ya kan. Tapi ya kan dengan berbagai kondisi ya sekarang ini karena ya mereka nggak bisa juga hijrah, nggak ada yang nampung, mungkin perbatasan ditutup ya mau nggak mau mereka bertahan membela diri seperti itu Pak.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi maksud seperti itu bahaya ya. Jadi jihad itu nggak asal-asalan juga. Iya. Iya, kalau kita tidak ada kekuatan, kita dewa orang 1000 gitu kan, tidak aja lagi itu bunuh diri banyak. Maka ada taktik. Nabi itu hebat ya. Ada taktik, ada strategi, gitu ya. Yang nggak ujuk-ujuk jihad kan itu dah ya. Ada strateginya ya. Sehingga Nabi itu sering menang kan gitu ya. Kalau nggak ada strategi ya itu namanya kita bunuh diri gitu. Ya Allah alam bisawab. Betul bang ya. Memang ada sebetulnya, betul ada gitu ya. Ini ketentuan dari Allah. Tentu ini ayat diturunkan kepada Nabi dan para sahabatnya, dan itu berlaku Pak dalam kaidah kalau kita berjihad sekarang ya kan. Kalau tentara musuh di Papua itu boleh, itu sah di jihad itu ya, bagi tentara yang diutus oleh pemerintah yang sah. Jadi kalau KKB nya 200 ya, minimal tentara kita 100 itu ya kan, itu minimal, itu batasan minimal Pak. Kalau lebih bagaimana? Mantap lagi KKB 200 kita 1.000.000 habis lagi KKB itu kan gitu, bagus lah itu. Tapi kalau keterbatasan tentara misalkan minimal kalau jumlah musuh 200 kita 100 gitu, kalau musuh 2000 kita 1000 gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Baik, dia karena sudah jam 6:30 ya Mas ya, Bapak sekalian, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.